Perubahan format Piala Dunia 2026 dari 32 menjadi 48 peserta membuka pintu lebih luas bagi tim-tim anggota FIFA untuk lolos ke turnamen akbar ini. Dikutip media, dari laman resmi otoritas pimpinan Gianni Infantino, sekitar 62% dari 211 negara anggota FIFA belum pernah masuk Piala Dunia. Sejak edisi inaugurasi 1930 sampai kejuaraan terakhir pada 2022, baru 80 negara yang berkesempatan tampil di pentas ini. Artinya, masih ada 131 tim yang merajut mimpi untuk menjalani debut di Piala Dunia. Dari jumlah tersebut, setidaknya 9 tim berpeluang mendapatkan tiket pertamanya di Piala Dunia 2026. Dua negara asal orang tua Patrick Kluivert, Curaçao dan Suriname, termasuk ke dalamnya. Curaçao adalah negara kelahiran ibu Kluivert, sedangkan ayahnya yang juga mantan pesepak bola, Kenneth, berasal sebelum menukangi timnas Indonesia. Kluivert pernah melatih timnas Curaçao dalam 2 periode, yakni pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dan 2021 interim. Suriname, sekarang tim beralias La Pantera Negra ditangani mentor sekaligus mantan pelatih Kluivert di timnas Belanda, Dick Advocaat. Bersama sang dedengkot asal negeri Tulip, Curaçao tampil impresif pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Tim yang juga diperkuat penyerang Persib Bandung, Gervane Castenir, memuncaki klasemen grup C di putaran kedua. Curaçao mengemas hasil sempurna, 6 poin berkat 2 kemenangan beruntun dan berada dalam posisi menguntungkan untuk lolos ke ronde ketiga. Mereka bersaing ketat dengan Haiti, yang pernah tampil di Piala Dunia 1974, di posisi 2 besar. Tim peringkat 1-2 dari tahap ini akan lolos ke ronde ketiga. Pada babak itulah zona CONCACAF baru melahirkan pemenang 3 tiket otomatis ke Piala Dunia untuk ketiga pemuncak klasemen. Di zona yang sama, timnas Suriname memuncaki klasemen grup F, pun dengan rapor sempurna dari 2 partai awal kualifikasi. Tim yang diperkuat banyak pemain berbakat dari Liga Belanda itu unggul 2 poin di atas Puerto Rico serta alumni Piala Dunia 1970 dan 1982, El Salvador. Dari wilayah CONCACAF, ada pula timnas Nicaragua dan Guatemala yang sedang berjuang lolos turnamen akbar pertamanya. Beralih ke konfederasi lain, timnas Uzbekistan selangkah lagi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 dari zona Asia. Tim Serigala Putih menempati peringkat kedua di grup A putaran ketiga dengan koleksi 17 poin, di bawah Iran 20 yang sudah memastikan lolos ke Amerika Utara. Dengan hanya 2 laga sisa, Uzbekistan tinggal butuh hasil minimal seri saat menjamu tim peringkat ketiga, Uni Emirat Arab 13 untuk mencapai mimpinya pada. Di grup B, timnas Yordania berpeluang menjadi debutan berikutnya dengan kombinasi hasil pada matchday 9 dan 10 melawan Oman serta Irak. Sementara itu, 3 calon debutan lain yang berpeluang lolos tersebar di 3 zona berbeda. Timnas Tanjung Verde secara hebat memuncaki klasemen grup D di kualifikasi zona Afrika dengan 13 poin dari 6 partai. Mereka unggul 1 angka atas tim langganan Piala Dunia, Kamerun. Andai berhasil mempertahankan posisinya sekarang, negara dengan populasi hanya 0,5 juta jiwa itu akan lolos langsung ke Piala Dunia. Pertamanya, di zona Amerika Selatan, Venezuela berjuang keras untuk finish di area 6 besar klasemen demi menyabet tiket otomatis. Saat ini mereka menempati peringkat ke-7 dengan margin 5 angka dari posisi ke-6. Kalaupun tak bergerak dari tempatnya sekarang, Venezuela masih menjaga harapan lolos melalui playoff interkonfederasi. La Vinotinto adalah satu-satunya wakil dari zona ini yang belum pernah merasakan panggung Piala Dunia. Peluang lolos via playoff juga disasar wakil tersisa dari Oseania, Timnas. Kekalahan dari Selandia Baru di final zona OFC memaksa mereka terlempar ke fase ini dan akan bersaing dengan 5 tim dari konfederasi lainnya. Indonesia sendiri sedang berjuang untuk lolos kedua kalinya ke putaran final Piala Dunia. Menurut catatan FIFA, keikutsertaan di Piala Dunia 1938 atas nama Hindia Belanda dihitung sebagai penampilan debut, dan satu-satunya sejauh ini, bagi timnas Indonesia. Secara geografis, Sang Merah Putih masih tercatat sebagai wakil Asia Tenggara satu-satunya, tanpa hitung Australia, yang pernah mencicipi turnamen akbar sejagat.